Israel menyambut kedatangan imigran Yahudi dari komunitas Bnei Menashe, Utara India. Pertama kalinya, sebanyak 240 imigran dari Utara India tiba di Israel. Nantinya komunitas Yahudi ini akan menetap secara permanen. Tujuan mendatangkan imigran ini untuk memperkuat demografi di wilayah Utara Israel. Rencananya Israel akan membawa 4.600 imigran hingga tahun 2030. شوفوا خليك لابد Anak-anak sekolah Palestina berteriak meminta pagar kawat berduri Israel dibuka. Pagar tersebut dilaporkan telah menghalangi akses mereka ke sekolah. Anak-anak Palestina terlihat berteriak di samping pagar kawat berduri yang didirikan oleh pemukim Israel di desa Al-Khair di selatan Hebron hari Minggu. Mereka membawa tas sekolah dan buku meneriakkan buka jalan lantaran kawat berduri tersebut menghalangi rute mereka ke sekolah. Pagar tersebut didirikan Badan Keamanan Israel untuk melindungi penduduk permukiman Karmil karena adanya upaya infiltrasi berulang. Pihak berwenang Israel dilaporkan mengusulkan rute alternatif sepanjang 3 km, tetapi warga menolaknya dengan alasan rute tersebut melewati pos-pos pemukiman baru dan membahayakan anak-anak mereka. Duka satu keluarga menjadi duka seluruh warga desa di West Bank, Palestina. 2 bayi kembar yang belum genap berusia 2 bulan harus kehilangan sang ayah yang meninggal karena ditembak oleh pemukim ilegal bersenjata. 2 bayi kembar bernama Kamar dan Ayah ini harus kehilangan sosok pelindung keluarga mereka di saat mereka belum cukup umur untuk mengenal ayah mereka. Sang ayah meninggal syahid di tengah konflik karena ditembak oleh pemukim bersenjata di desa Dardipuan, Palestina. 2 bayi yang didekatkan ke jenazah sang ayah menjadi tanda sebuah perpisahan yang getir di tengah konflik yang tidak berkesudahan. Kamar dan Ayah sengaja didekatkan untuk mengucapkan selamat jalan kepada ayah tercinta yang tak akan mereka temui saat mereka dewasa nanti. Perpisahan pilu juga dialami seorang ibu, di mana kedua anak tercinta tewas dalam serangan udara Israel. Peristiwa ini terjadi di Bet Lahia, sebelah utara jalur Gaza. Aktivis dari kelompok Palestine Action melakukan pengrusakan properti pabrik drone milik pertahanan Israel di Leicester, Inggris. Para aktivis mengklaim melakukan pengrusakan properti demi misi kemanusiaan menghentikan produksi senjata. Kelompok aktivis ini memblokir dan menduduki atap pabrik selama berhari-hari. Selain itu, para aktivis ini menuntut untuk menutup seluruh operasinya di Inggris. PG non-subsidi memang diperuntukkan bagi sektor industri, hotel, dan restoran sehingga harganya bergantung pada pergerakan harga minyak dunia. Sementara itu terkait dengan stok dan harga LPG subsidi 3 kg, pemerintah memastikan tetap dalam kondisi aman dan terjangkau bagi masyarakat. Sementara yang di atas 3 kg itu adalah LPG yang tidak disubsidi. Nah, khusus untuk LPG yang disubsidi, stok kita di atas standar minimum nasional dan harganya tidak ada kenaikan, flat, sama dengan harga bensin RON 90 dan harga solar CN 48. Nah, kenapa harganya naik? Saya katakan bahwa kita mengatur harga yang pemerintah bisa menjamin untuk harganya nggak naik itu adalah yang bersubsidi. Sementara yang tidak bersubsidi itu dipakai oleh industri, restoran, hotel,
Jadi itu memang tidak kita atur harganya, dia menyesuaikan dengan harga. Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM sekaligus Kepala Danantara, Rosan Perkasa Ruslani di Hambalang, Jawa Barat, hari Jumat. Nampak dalam unggahan media sosial Sekretariat Kabinet, Prabowo bersama dengan Rosan mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah hal. Pertama, terkait dengan perkembangan program hilirisasi yang berikutnya akan dibangun segera pada 13 lokasi di Indonesia. Kemudian yang kedua, membahas beberapa investor yang akan berinvestasi di Indonesia, terutama dalam bidang waste to energy, sumber daya mineral serta industri agrikultur, padat karya dan garmen. Diketahui Prabowo menginginkan hilirisasi tidak hanya di bidang energi dan mineral, namun juga harus diperluas di bidang pertanian dan perikanan. Ketua Umum Relawan Kami Jokowi Gibran, Rasman Arif Nasution mendatangi kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Dalam pertemuan ini terungkap cerita lama hingga proses pencalonan politik Jokowi. Rasman diterima Jokowi sekitar 30 menit di kediaman Jokowi di Sumber, Solo. Dalam pertemuan, Rasman mengatakan Jokowi sempat cerita perjalanannya maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurut Rasman, Jokowi mengaku pernah dihubungi Yusuf Kala. Namun saat itu Jokowi meminta agar pembahasan dilakukan melalui partai politik. Rasman menegaskan pihak yang memiliki peran besar dalam pencalonan di Jakarta adalah Hasim Joyo Hadikusumo, Prabowo Subianto, dan Megawati Soekarno Putri. Ia juga membantah keras isu yang menyebut Jokowi ikut campur atau mengintervensi susunan pemerintahan baru. Ini saya jelasin nih, bahwa Pak JK itu hanya sekali menghubungi Pak Jokowi. Nih, ya. Ini dari Pak Jokowi nih. Ya, tadi ada Bu Ade. Beliau menelpon, beliau mengatakan, Pak Wali Kota minat nggak untuk jadi gubernur di DKI? Ya udah Pak, kalau gitu Bapak bicaranya ke partai. Jadi nggak benar. Kalau beliau itu yang menjadikan. Terus apa yang disampaikan Pak Jokowi dengan fair? Beliau bilang bahwa yang benar itu ada peran Pak Hasim dan Prabowo, ada peran Bu Mega. Kabar duka datang dari misi perdamaian PBB di Libanon. Satu prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan UNIFIL kembali gugur setelah menjalani perawatan di rumah sakit Beirut. Kopral Riko Pramudia sebelumnya mengalami luka berat akibat ledakan proyektil artileri di Acit Al-Qushair pada akhir Maret lalu. Dalam insiden tersebut, satu prajurit lain yaitu Praka Farizal juga gugur. Pihak UNIFIL menyampaikan duka mendalam kepada keluarga, TNI, pemerintah, dan seluruh rakyat Indonesia. Duka cita juga disampaikan pemerintah Republik Indonesia melalui akun X resmi Kementerian Luar Negeri. Total, 4 prajurit TNI gugur dalam misi perdamaian di Lebanon usai pecah perang antara Israel melawan Hizbullah.